Kembali lagi ke channel EVOLIC, saya Alfred. Kali ini saya mau ngomong mengenai konten mengenai BMS. Nah, BMS ini apakah penting dan segala macam? Dan kebetulan yang berpengalaman yang tahu mengenai BMS ada di sebelah saya, yaitu teman saya namanya Om Agan Agari. Nah, kali ini kita nyambut dia dengan baik. Ya, Om Agan. Halo. Apa kabar, Om? Baik. Ya. Mau disclaimer dulu nih, ngerti. Ya, saya ngerti dari pengalaman ya. Jadi mungkin ada yang nggak sesuai dengan pengalaman yang sobat-sobat alami, boleh komen di bawah. Oke. Nah, ini cuman yang pengalaman saya yang saya tahu. Oke. Nah, sebelum itu tolong subscribe dan follow. Om, Iya. pertanyaan nomor 1 nih. Apa sih BMS? Maksud apa sih itu sebenarnya? Ayo, bisa jelasin lebih jelas gak? Singkatannya dulu deh. BMS Battery Management System. Dari situ aja kita udah bisa lihat, itu sistem untuk manajemen baterai. Fungsinya apa? Ya untuk manajemen baterai, termasuk proteksi dari baterai. Proteksi dari apa? Proteksi dari charging, discharging, temperatur, dan segala macamnya. Oke. Begitu. Sip. Bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kebetulan di atas meja saya kebetulan begitu banyak BMS dari kecil sampai sedang, besar dan makan gigantic nih. Widih, gede. Itu ada lagi yang aneh-aneh gitu, banyak kabel kayak cumi-cumi nih. Bedanya apa sih kan? Coba jelasin dan bisa nggak? Bedanya? Ya intinya ini di depan saya nih battery management system sama BMS. Tapi kalau di umum itu biasanya ada yang disebut PCM ya. Jadi di bawahnya BMS itu disebutnya PCM kalau di pasar. Nih yang kayak gini sistemnya. Ini biasanya disebut PCM bukan BMS. Kenapa? Karena dia hanya proteksi baterai, makanya namanya PCM, Protection Circuit Module, atau singkatan lain juga ada sih. Nah, kalau BMS itu biasanya dia bisa ada fungsi balancing. Ya, yang mana nih? Biasanya yang besar-besar begini, itu dia ada fungsi balancingnya. Fungsi balancing itu fungsinya untuk menyamakan tegangan di antara baterai dalam battery pack. Karena di dalam battery pack itu kan bukan tegangan ya, baterainya kan ada banyak serinya ya. Nah itu kan kalau kita pakai charge discharge, lama-lama nggak balance tuh. Nah ya, makanya harus dibalance. Terus ada di atasnya bukan di atasnya BMS ya. Salah satu kategori BMS lagi adalah Smart BMS. Biasanya itu kalau yang Smart BMS itu bisa dikoneksikan ke handphone atau ke perangkat lainnya. Itu disebutnya smart. Ya, simpelnya begitu deh. Oke. Nah Gan, pertanyaan selanjutnya nih. Ini saya lihat di atas meja ini ada aneh-aneh ya, ada yang, nah kayak BMS ini nih, ini kan enclosed banget ya, kayak tutup rapet ya. Nah, terus ada lagi yang kayak telanjang begini. Nah ini, nah bahkan yang pinter-pinter Smart BMS malah telanjang nih. Bedanya apa Gan? Perbedaannya ya bisa dibilang yang kalau yang ini nih dia bilang waterproof ya. Ya dia bilang waterproof. Jadi intinya tuh dibungkus sama epoksi dalamnya dia. Nah, kalau yang tipe ini dia semi terbuka. Jadi kita bisa lihat komponen. Kalau kita ngintip bisa kelihatan komponen dalamnya. Bedanya apa? Sebenarnya sama saja. Tapi kalau misalnya kita di lingkungan yang kotor kayak di jalan, debu segala macam, dan battery pack kita nggak rapi begitu ya. Begini nih bisa rentan masuk kotoran, bisa mengganggu fungsi BMS-nya. Nah, yang ini kalau misalnya untuk tempat kotor itu lebih reliable. Tapi kalau kita misalnya untuk baterainya kita tutup enclose dengan benar, kita pasanglah, kita segel gitu loh. Ini antara dua ini sebenarnya nggak ada bedanya. Tapi balik lagi ya ke pabrikannya masing-masing. Jadi saya nggak bisa bilang ini lebih jelek, ini lebih bagus gitu. Ini lebih bagus, ini lebih jelek. Tergantung pabrikannya. Kalau pabrikannya misalnya memang bikin BMS jelek, mau dibungkus atau enggak pun ya tetap jelek begitu maksudnya. Oke. Nah Kan, pertanyaan selanjutnya nih. Iya, Pak. Yang lumayan penting, saya juga bingung nih. BMS sebenarnya fungsi lebih dalamnya itu buat apa sih sebenarnya? Nah, kan ini kabel gitu banyak nih. Baterai lithium kan disusun-susun nih, ya kan? Iya, betul. Kan banyak nih. Disusun, Nah jadi ini buat apa ini kabel-kabel gitu banyak gitu loh? Oke, pertanyaan bagus. Jadi kabel yang banyak itu
Nih sini coba saya pegang sebentar. Nah sini. Ini kabel yang banyak ini itu berkorespondensi dengan masing-masing jumlah seri sel. Jadi kalau misalnya ini mana nih di BMS ini ada tulisannya 17 seri. Nah, jadi biasanya kalau 17 seri jumlah kabelnya itu 18. Karena yang hitam itu ada di kutub paling negatif yang paling bawah, yang warna merah itu kutub positif yang paling atas baterainya. Jadi setiap koneksi seri baterai 1, baterai 2, baterai 3 itu masing-masing satu kabel. Makanya kabelnya banyak. Begitu. Dan saya mau tanya lagi. Ini kan untuk lithium kan? Baterai lithium, bener gak? Nah, kalau SLA yang sepeda listrik yang dipakai emak-emak tuh kan pakai baterainya cuma 3 atau 4. Nah, itu kotak-kotak gede gitu. Iya. Nah, itu kenapa nggak pakai ya? Ayo. Nah, itu pertanyaan bagus itu. Salah satu alasannya karena baterai SLA emang lebih tahan overcharge dibanding baterai lithium. Karena kalau baterai SLA di overcharge palingan dia di gas, keluar gas gitu ya. Sama paling gendut. Maksudnya pas di cas overheat, baru cas overcharge gitu. Dia overcharge paling dia kayak panas, terus lama-lama gendut. Pernah lihat kan pasti kan baterai yang benar. Jadi gede gitu. Nah, paling worst case-nya begitu. Kalau lithium kamu overcharge, worst case-nya kebakaran. Jadi pabrikan nggak ada pilihan. Untuk lithium harus pakai BMS. Sedangkan SLA mereka punya leeway lah, dia punya apa disebutnya ya itu ya, intinya gitu. Yang penting nggak meledak. SLA ya. Nah, kalau jadi baterai lithium tuh rada rewel ya berarti ya intinya ya, gitu ya. Ya intinya baterai lithium itu lebih rewel dan lebih berbahaya. Makanya aduh bahasa Indonesianya apa tadi leeway ya. Ya begitulah pokoknya lah. Nah, tadi kan pertanyaan kan udah banyak tuh. Sebenarnya saya masih bingung nih. Ngomong gitu banyak nih. Gimana sih cara ngebalance baterainya sih BMS ini? Gimana cara balance? Nah, saya kebetulan ada nih. Ini ada satu baterai nih. Ini cuma satu kabel. Nah, ini gimana balancingnya ya? Kalau udah jadi pack begini, udah di enclosure gini jadi pack. Ya kan, bener gak? Nah, ya itu fungsi dari BMS-nya. Jadi si BMS itu harus bisa balancing si baterai kalau udah dalam battery pack. Tapi ingat, kayak misalnya kalau misalnya ini baterai packnya pakainya bukan BMS yang lumayan tinggi lah, apa istilahnya, kemampuannya, kayak misalnya kayak begini, hanya PCM, hanya protection circuit module, dia nggak bisa BMS. Jadi Anda kalau pakai baterai pack yang isinya PCM, bisa seiring waktu dia nggak balance. Nanti suatu saat Anda pakai misalnya 3 tahun gitu, baterainya bisa mati karena PCM-nya dia proteksi, karena dia bilang baterainya udah nggak balancing, dia nggak mau nyalain, tapi dia sendiri nggak bisa balance. Oh gitu. Ya kalau yang tipe standar begini. Kalau yang tipe di atasnya, yang tipe kayak begini, ini berarti ini juga dong, ini juga dong. Iya sama kayak gini. Kalau pengalaman saya ini disebutnya top balancing dia. Nah, cara bagi top balance itu fungsinya gimana kerja ya? Top balancing tuh dia sebenarnya dia ngambil balancing ketika Anda cas. Cas. Tapi ada trade off-nya. Biasanya dia baru mulai balancing di 4,25 volt. Jadi harus overcharging dulu baru dia balancing. Kalau yang tipe-tipe yang kayak begini. Jadi kalau misalnya kita anggap deh baterainya ada 4 seri gitu ya. Yang satu 4 volt, 4 volt, 4,25 volt, 4 volt. Nah, nanti si BMS ini yang 4,25 itu bakal dia bleeding, dia buang pakai resistor. Oh, di bleeding caranya. Dia buang terus-terus. Lama dong begitu. Oh iya. Jadi kita harus tetap sambil ngecas. Kita harus sambil ngecas dengan harapan charger kita itu arusnya cukup kecil sampai semuanya rata. Karena kan bayangin kita isi misalnya 100 mAh. Nah, yang satu ini di bleeding 100 mAh. Jadi harusnya yang satu ini nggak kecas dong. Yang 3 ini yang kecas dong. Iya, betul, nah, betul. Jadi seiring waktu misalnya berapa jam, harusnya nanti pada saat tegangannya udah sama, misalnya 4,2 volt baterai penuh gitu, dia udah stop balancingnya. Oh, begitu. Balancing tepi ini sebenarnya kurang ideal. Karena baterainya udah harus masuk ke nggak overcharge ya. Jadi maksudnya sudah sampai tegangan batas atas, baru dia mulai balancing. Nah, beda halnya kalau BMS-nya yang smart, yang kita sebut smart BMS lah, kayak beginilah atau kayak begitu. Banyak merek, kita nggak mau sebut merek, pokoknya smart BMS ya. Biasanya itu kita bisa set, karena dia smart, bahkan kita bisa set nggak balancing.
Kalau misalnya Anda gitu. pede nih, baterai gue udah bagus gitu kan, nggak perlu gue balance, ya bisa matiin aja balancingnya. Tapi nekat banget. Biasanya sih kita set otomatis balancing. Nah, tapi kalau karena smart BMS kita bisa bilang, tolong mulai balancing di tegangan 4 volt. Jadi belum sampai overcharge dia udah mulai balancing. Oke. Dia bisa begitu. Jadi baterai nggak terlalu dipaksa sampai Iya, gemuk banget, ada penuh banget baru di balancing. Bahkan kalau yang tipe yang saya pernah pakai yang merek ANT ya, ANT BMS itu kita bisa koneksi ke HP. Nanti ada pilihan kita balancing, kita paksa balancing. Jadi misalnya kita lihat baterainya tegangannya udah ada yang nggak sama nih, berapa buah baterai gitu kan. Itu kita bisa minta tolong balancing kapanpun. Oh gitu. Iya. Berarti lumayan canggih juga ya berarti smart BMS ini ya. Tapi you get what you pay. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Gan. Nah, apa ya? Oh oke. Ini kita udah ngomong gitu banyak BMS nih. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang dan segala macam. Sebenarnya BMS itu cocoknya untuk perangkat apa aja kan? Misalnya kita ada perangkat sepeda, ada yang kecil dan yang gede. Pakai BMS yang mana yang cocok nih Gan? Saya bingung nih Gan. Nah itu balik lagi, nggak ada BMS one size fit all tuh nggak ada ya, nggak ada satu solusi buat semua tuh nggak ada. Itu tergantung kebutuhan. Contoh Anda mau untuk sepeda listrik misalnya 48 volt 1000 watt, masa pakai BMS yang begini kan nggak mungkin, nggak masuk akal juga gitu kan. Okay. Nah jadi kalau pemilihan BMS tuh biasanya kita pilih tergantung kebutuhan kita, dari arusnya, dari tegangannya, dan dari segi harga dan value for money-nya maksud saya. Oke. Maksud saya value for money-nya. Oke, tolong dijelaskan value for money-nya gimana tuh yang bener-bener oke. Nah ini saya jelasin dari awal ya, contoh ya. Anda mau bikin baterai misalnya, baterai pack 13S 48 volt gitu, misalnya butuh 50 ampere. Nah, Anda berarti pilihan Anda tuh bisa ada beberapa. Bisa yang tipe yang sebesar ini, bisa yang sebesar ini, bisa yang sebesar ini juga. Nah itu tergantung dari budget. Kan ceritanya tadi udah kita pilih, tegangannya udah centang lah, arusnya udah kita centang lah. Nah sekarang tinggal value for money-nya. Nah ternyata pas Anda hitung harga baterainya itu, ini contoh ya, contoh aja. Harga baterainya 500.000 lah, anggap. Nah kan kalau baterainya 500.000, Anda pakai smart BMS bisa sekali, bisa banget, malah bagus. Terlalu bagus kah? Oh iya, karena Anda bayangin begini, Anda beli baterai 500.000, BMS-nya 2 juta, kan lebih besar pasak daripada tiang gitu. Oke. Ya itu nggak masuk akal. Nah itu kita sesuaikan. Berarti kita pakainya BMS-nya yang lebih kecil ya, atau yang inilah ya begitu. 5.000 kayak cocok yang ini kali kan. Ya kayak gini nih kayaknya. Ya bisa lah. Atau ini nih. Ini gimana nih kan? Kalau ini kan PCM terkecil nih. Ya masih masuk akal kan, PCM harganya paling antara 50 sampai 200.000 ya, tergantung selnya dan tergantung ampernya ya. Ya kalau baterainya masih di bawah 1 juta masih masuk akal. Oh. Ya. Lain halnya kalau Anda bikin baterai untuk motor, kan besar tuh. Masa untuk motor Anda sayang uang untuk BMS pakai yang 200.000 gitu kan, nggak masuk akal kayaknya. Ada contoh. Ada contoh. Oh, ntar saya ambil. Oh ada. Oh, oke. Wah. Ini lumayan gede nih. Nah. Kayak gini. Ini pakai contoh berapa nih. kira-kira nih yang cocok nih? Nah, kalau sebesar ini itu cocoknya paling minimum yang seperti ini atau yang smart. Oh. Kalau menurut saya, karena nggak worth it kita resiko umur baterai cuman karena kita mau menghemat uang. Oke. Di BMS yang murah. Good. Nah, terus di situ kayak saya ada lihat tuh BMS-nya lumayan gede nih. Coba Agan ambilin deh. Widih, udah kayak 3D cut nih guys. Kabelnya segede jempol. Hampir kayak gede jempol. Ini AWG 2 kabelnya. Ya, ini buat apa nih kan? Ini termasuk BMS all in one. Ini biasanya buat kayak golf cart begitulah. Oh, golf cart. Yang tenaganya di atas 20 kW. Itu Oke. pakai seperti ini. Nah kan,
terima kasih banget penjelasannya. Kira-kira di sini untuk episode kali ini lumayan lengkap juga penjelasannya mengenai BMS, mulai dari yang kecil banget yang hanya proteksi doang, dan ada lagi yang seperti BMS sampai smart BMS yang lumayan pinter dan segala macam. Nah, mungkin di episode ini mungkin Anda udah cukup mengerti pilih apa BMS yang value for money untuk battery pack yang Anda pilihkan. Oke. Nah, terima kasih juga untuk episode ini untuk penjelasan mengenai BMS kepada Om Agan. Terima kasih berat, dan kedepannya kita akan bahas mengenai BMS yang lebih dalam lagi dengan Om Agan juga, yang pasti yang paling pinter, yang mengerti BMS. Oke, salam. Oke, salam EV Olik.